Baik, selamat siang Pak Antoni. Kami dari kelompok Rakam ingin mempresentasikan TAS manajemen proses bisnis kami dengan studi kasus Mitra Mandiri Rencar. Ya, berikut ini adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Rakam Antonius Mose dengan NIM 682023-041. Lalu ada Timothy Medika Gifta Pandia dengan NIM 682023-068. Lalu ada Aprilia Pascalia Mirino dengan NIM 682023-102. Lalu ada William Edgar Aman dengan NIM 682023-018. Lalu ada yang terakhir Johnny Grimi Kaviar dengan NIM 682023-094. Kita masuk ke latar belakang. Mitra Mandiri adalah perusahaan yang didedikasikan dalam layanan jasa transportasi. Dalam hal ini berupa jasa penyewaan mobil, rental car. Mitra Mandiri beroperasi sejak 2015. Pada saat itu perusahaan ini hanya berdiri sendiri dan berfokus pada penyewaan mobil dan motor. Setelah berjalannya waktu, bergabunglah perusahaan Lancar Sari Rental. Semenjak bergabungnya Lancar Sari Rental, perusahaan ini hanya berfokus dalam sewa mobil hingga kendaraan wisata yang tetap berdiri dengan nama Mitra Mandiri. Nah, Mitra Mandiri mempunyai 5 layanan. Yang pertama itu rental harian, penyewaan mobil dengan durasi fleksibel mulai dari beberapa jam hingga 1 hari penuh. Yang kedua ada rental mingguan dan bulanan. Untuk pelanggan yang membutuhkan kendaraan dalam jangka waktu lebih lama, kami menawarkan paket mingguan atau bulanan dengan harga kompetitif. Yang ketiga ini ada layanan dengan sopir, menyediakan layanan rental dengan sopir profesional dan berpengalaman untuk kenyamanan dan keamanan perjalanan. Lalu yang keempat ada rental mobil untuk acara khusus. Jadi Mitra Mandiri ini menyediakan mobil mewah dan eksklusif untuk kebutuhan acara seperti pernikahan, acara perusahaan, atau perjalanan VIP. Yang terakhir ada kemudahan reservasi. Proses pemesanan yang mudah dan cepat melalui aplikasi yaitu WA atau dengan telepon. Ya, selanjutnya ini ada visi misi dari Mitra Mandiri. Yang pertama, visinya itu menjadi perusahaan yang profesional dan mengedepankan keamanan, kepuasan, dan kepercayaan di dalam bidang transportasi darat. Lalu misinya ini yang pertama itu memberikan layanan yang memuaskan bagi pelanggan kami. Yang kedua, menjadi mitra kerja yang dapat diandalkan, lalu menyediakan solusi bagi kebutuhan kendaraan Anda, lalu memberikan pelayanan tepat waktu. Lalu yang terakhir, menyediakan kendaraan yang baik, bersih, aman, dan nyaman. Dalam flow-chart, yang pertama, pelanggan akan melakukan reservasi. Setelah pelanggan melakukan reservasi, karyawan akan mengecek ketersediaan mobil. Jika mobil tersedia, customer akan mengisi data pelanggan. Jika mobil tidak tersedia, karyawan akan mencarikan alternatif mobil seperti mobil lain atau penggantian jadwal. Selanjutnya ada pegawai memverifikasi data pelanggan. Setelah pegawai memverifikasi data pelanggan, pegawai akan konfirmasi reservasi. Setelah itu penentuan harga. Setelah penentuan harga, mobil akan disiapkan oleh karyawan. Setelah itu penyerahan mobil kepada pelanggan, penggunaan mobil oleh pelanggan, terus pelanggan akan mengembalikan mobil. Setelah itu karyawan akan memeriksa mobil. Jika ada kerusakan, akan membayar denda. Jika tidak ada kerusakan, pelanggan akan membayar pembayaran total sewa. Selanjutnya kita masuk ke porter value chain dari Mitra Mandiri. Kita masuk ke aktivitas utamanya. Yang pertama ada inbound logistik yaitu mobil, lalu operationnya ada penggunaan mobil oleh pelanggan. Outbound logistiknya ada kepuasan atau feedback pelanggan, marketing dan sales, ada promosi online dan offline. Jadi Mitra Mandiri ini memanfaatkan media sosial seperti Instagram untuk menarik minat pelanggan dan memberikan promo dan diskon yang menarik. Lalu pada servisnya ada dukungan pelanggan, yaitu layanan dukungan pelanggan melalui Google Maps untuk menangani pertanyaan, komplain, atau masalah selama masa penyewaan. Lalu pemeliharaan kendaraan yang disewakan.
layanan teknis untuk menangani permasalahan kendaraan yang disewa selama periode sewa pelanggan. Selanjutnya ada aktivitas pendukung. From infrastruktur ada manajemen perusahaan, yaitu pengelolaan operasional bisnis secara menyeluruh termasuk manajemen keuangan, hukum, dan kebijakan. Lalu ada human resource management, yaitu rekrutmen dan pelatihan. Mitra Mandiri merekrut staf yang kompeten seperti pengemudi, teknisi, dan agen layanan pelanggan. Pelatihan karyawan untuk meningkatkan kualitas layanan. Lalu ada manajemen kinerja, yaitu sistem evaluasi dan bonus bagi karyawan untuk mempertahankan produktivitas dan kepuasan pelanggan. Lalu pada bagian teknologi development ada pengembangan sistem, di mana implementasi sistem booking online by WhatsApp untuk pemesanan dan fitur GPS untuk pelacakan kendaraan. Lalu ada inovasi layanan, mengembangkan layanan tambahan seperti asuransi perjalanan dengan penyewaan mobil untuk perjalanan pelanggan. Dan yang terakhir ada pro recruitment, yaitu pembelian mobil, mengelola proses pengadaan kendaraan, dan ada juga pengadaan spare part dan aksesori, membeli suku cadang dan aksesori kendaraan untuk perawatan dan peningkatan kualitas mobil. Berikut adalah profil proses bisnis. Nama proses adalah proses penyewaan mobil. Visi menjadi perusahaan yang profesional dan mengedepankan keamanan, kepuasan, dan kepercayaan di dalam bidang transportasi darat. Pemilik proses, manajemen operasional. Yang pertama, proses konsumen. Pemesanan mobil melalui aplikasi atau secara langsung, konfirmasi pemesanan dan persetujuan siaran. Pengambilan mobil oleh konsumen, pengembalian mobil setelah waktu sewa selesai. Yang kedua, ekspektasi konsumen. Mobil dalam kondisi bersih dan terawat, proses penyewaan yang cepat dan tanpa hambatan, harga sewa yang terjangkau, pegawai yang responsif selama masa sewa. Yang ketiga, output. Mobil disewa oleh pelanggan dalam kondisi baik, dokumen kontrak sewa lengkap, pembayaran transaksi sewa selesai. 4. Penyebab. Kebutuhan pelanggan akan transportasi sementara. Konsumen yang ingin melakukan fleksibilitas dan kenyamanan dalam perjalanan tanpa kepemilikan kendaraan. Yang kelima, aktivitas pertama. Pelanggan mencari informasi tentang ketersediaan mobil sewa dan memesan kendaraan. Yang keenam, aktivitas terakhir, pelanggan mengembalikan mobil dan pengecekan kondisi mobil dilakukan oleh petugas. Yang ketujuh, interfaces inbound. Aplikasi untuk penyewaan mobil seperti WhatsApp dan komunikasi dengan pelanggan melalui telepon, email, atau chat. Sistem pembayaran, bank transfer, e-wallet, cash. Yang kedelapan, interfaces outbound. Konfirmasi pemesanan dan detail kontrak ke pelanggan. Pengiriman informasi pengambilan mobil. Invoice dan laporan keuangan ke bagian keuangan. Yang kesembilan, sumber daya yang dibutuhkan. Pertama, ada armada mobil yang terawat, SDM untuk operasional seperti manajer, staf, operasional, dan mekanik. Yang ketiga, ada teknologi seperti sistem pemesanan online dan pembayaran digital. Yang keempat, lokasi fisik untuk pengambilan dan pengembalian mobil. Yang ke-10, pengukuran kinerja proses, waktu penyelesaian sewa, tingkat kepuasan pelanggan seperti feedback atau review, jumlah pelanggan yang kembali, presentasi penyewaan tepat waktu, dan tingkat kerusakan mobil atau komplain. BPMN. Kita mulai. Yang pertama ada customer melakukan reservasi. Lalu karyawan akan mengecek ketersediaan mobil. Jika mobil tersedia, customer akan mengisi data. Jika tidak tersedia, karyawan akan melakukan penjadwalan ulang atau pergantian mobil. Setelah itu ada verifikasi data pelanggan. Terus karyawan melakukan konfirmasi reservasi dan penentuan harga. Setelah itu karyawan melakukan penyerahan mobil. Customer akan menggunakan mobil. Terus pengembalian mobil oleh customer. Setelah itu karyawan akan memeriksa mobil. Jika ada kerusakan,
customer akan membayar denda. Jika tidak ada kerusakan, customer akan membayar total pembayaran. Sekian dari tabel BPMN. Ya, jadi kita masuk ke tabel BPMN yang kedua, Pak. Ini adalah tabel BPMN yang diharapkan oleh perusahaan. Jadi di sini dia mempunyai web yang diharapkan tuh. Jadi yang pertama itu customer ya. Customer membuka web, lalu setelah membuka web, customer kan melihat nih jenis-jenis mobilnya, price listnya, harga-harga berapa. Langsung nanti customer ini memilih mobil dan mengisi data reservasi. Jadi akan langsung terhubung ke WhatsApp si karyawannya nih. Nah, setelah customer memilih mobil dan mengisi data reservasi, nah, karyawan ini melihat stok mobil dan jadwal mobilnya. Kira-kira mobil tersedia atau tidak. Ketika mobil tersedia, itu akan langsung karyawan mengirim pesan WA kalau stok mobil atau mobil tersedia. Jika tidak, akan mengirim pesan mobil tidak tersedia. Nah, di sini ada pilihan lagi, si customer ini jadi rental mobil atau pilih mobil lagi atau tidak jadi rental mobil. Jadi langsung batalkan, langsung end, proses selesai. Nah, kita masuk ketika proses ketika mobil tersedia. Jadi setelah mengirim pesan mobil tersedia, customer ini akan konfirmasi pesanannya. Setelah customer konfirmasi pesanan, karyawan akan mempersiapkan mobil dan setelah itu akan penyerahan mobil. Setelah penyerahan mobil akan ada penggunaan mobil oleh customer. Setelah penggunaan, customer mengembalikan mobil. Nah, setelah dikembalikan ini akan dicek oleh karyawan nih, ada kerusakan atau tidak. Jika ada kerusakan, karyawan akan menghitung denda kerusakan dulu, baru akan selanjutnya masuk ke pembayaran kerusakan serta pembayaran sewanya. Jika mobil tidak ada kerusakan, maka akan langsung masuk ke proses pembayaran. Setelah pembayaran, karyawan akan konfirmasi pembayaran. Setelah itu proses selesai. Selanjutnya ada analisis nilai tambah proses bisnis pemesanan mobil. Langkah yang pertama ada menerima permintaan pemesanan. Pelaksananya ada karyawan dan klasifikasinya ada value added atau VA. Di sini langkah ini termasuk aktivitas yang memberikan nilai langsung kepada pelanggan karena tanpa adanya penerimaan permintaan, pelanggan tidak dapat melanjutkan proses pemesanan. Langkah kedua ada memeriksa ketersediaan mobil. Pelaksananya ada karyawan, klasifikasinya ada VA. Langkah ini memastikan bahwa pelanggan dapat menyewa mobil yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Proses ini memberikan nilai langsung karena terkait dengan kualitas layanan dan kepuasan pelanggan. Langkah yang ketiga ada konfirmasi pemesanan oleh pelanggan. Pelaksananya ada pelanggan, klasifikasi yang dipakai ada BVA. Memberikan informasi detail seperti jenis mobil, harga, dan durasi sewa penting untuk membantu pelanggan mengambil keputusan, tetapi ini adalah aktivitas pendukung, bukan inti layanan atau layanan mobil yang disewa. Langkah yang keempat ada konfirmasi pemesanan oleh pelanggan. Pelaksananya ada pelanggan dan klasifikasi yang dipakai ada VA. Yaitu aktivitas ini memungkinkan pelanggan untuk mengamankan mobil yang ingin disewa. Ini adalah nilai tambah langsung karena memberi pelanggan kepastian. Langkah yang kelima ada menginput data pelanggan dan detail pesanan. Pelaksananya ada karyawan, klasifikasi yang dipakai ada BVA. Proses ini diperlukan untuk mendokumentasikan pemesanan dengan detail, termasuk data pelanggan dan mobil yang dipesan. Walaupun pelanggan tidak mendapatkan nilai langsung, langkah ini penting untuk mendukung operasional bisnis. Dan langkah yang terakhir ada mencetak atau mengirimkan bukti pemesanan. Pelaksananya ada karyawan dan klasifikasi yang dipakai ada NVA. Yaitu dengan mencetak atau mengirimkan bukti pemesanan hanya bertujuan administratif dan tidak memberikan nilai langsung kepada pelanggan. Jika memungkinkan, langkah ini bisa dioptimalkan, misalnya dengan sistem digital. Ya, jadi kita masuk yang terakhir itu ada saran pengembangan untuk mitra mandiri dari kelompok kami.
Yang pertama itu adalah sistem member dalam rental mobil. Dengan adanya sistem member, pelanggan yang terdaftar sebagai anggota dapat memperoleh diskon eksklusif setiap kali menyewa mobil. Selain itu, anggota juga mendapatkan prioritas dalam pemesanan serta akses ke penawaran khusus yang tidak tersedia untuk pelanggan umum. Sistem ini bertujuan untuk memberikan manfaat lebih bagi pelanggan yang sering menggunakan layanan sewa mobil. Selanjutnya adalah pembenahan SOP terkait peningkatan promosi menggunakan Instagram dan memperluas promosi menggunakan media lain. Untuk meningkatkan efektivitas promosi, kami menyarankan dilakukan pembenahan SOP dengan fokus pada peningkatan aktivitas di Instagram. Mengingat bahwa akun Instagram saat ini kurang aktif, langkah-langkah perbaikan akan mencakup pembuatan konten yang lebih teratur dan menarik, seperti promosi, testimoni pelanggan, dan aktivitas bisnis hari-hari. Selain itu, akan dimanfaatkan fitur-fitur seperti Instagram Stories, Reel, serta interaksi aktif dengan pengikut untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan brand awareness, serta untuk menjangkau lebih banyak orang dan dan mempromosikan layanan penyewaan mobil. Kami menyarankan memperluas promosi yang sebelumnya cuma Instagram ke platform lain seperti Facebook dan Twitter dan lain-lain. Dengan cara ini diharapkan bisa menarik lebih banyak pelanggan dan memberikan info lebih luas tentang layanan yang ditawarkan oleh Mitra Mandiri Rental Mobil ini. Terima kasih.